Sebenarnya dari sisi seni mengikatnya sama, kita menggunakan ikatan juga, cuman bedanya barangkali posisi ikatan. Kalau untuk Bangka Belitung kan ikatannya di depan sesuai dengan filosofis kenapa itu harus di depan. Terus beda yang lain, mungkin ada beberapa daerah juga sama, tetapi ikatannya dia tidak menampakkan diri seperti ini. Ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu hampir sama, tetapi ikatan ininya dia beda, tidak nampak, kecil. Kalau untuk kiri dan kanan rata-rata hampir sama untuk wilayah atau rumpun Melayu itu sama, ada tanjakannya 2 kanan kiri kayak gitu. Tapi bedanya di ikatan, ada yang ikatannya ke belakang sini kecil, ada yang di depan juga tetapi tetap kecil, sementara kita di depan kayak gitu. Filosofi dari seni mengikat tutup kepala sesuai dengan namanya Depati Amir, kita ambil dari filosofisnya, yaitu bagaimana Depati Amir membolak-balikan sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Belanda dengan menjadi sebuah perlawanan, dimana untuk mempertahankan harga diri bangsa ketika itu, walaupun mungkin pada saat itu adalah masih sebatas bagaimana perlawanan beliau tentang bisnis timah, tetapi kemudian menjadi besar, menjadi perlawanan untuk mempertahankan harga diri bangsa kayak gitu. Jadi memang dari simpulannya ini, membolak-balikannya itu kan, ini ikatannya dibalikan ke belakang terus diletakkan di sini. Makanya mungkin kalau ada beberapa ikatan yang lain setiap pengrajin itu beda, tetapi kalau saya tetap memperhatikan bagaimana filosofis itu berlaku pada ikatan destar yang memang diproduksi oleh saya sendiri kayak gitu. Intinya sebenarnya dalam pelestarian ini harus dimulai dari atas sampai ke bawah. Atasnya kalau atasnya berfungsi misalkan wali kota, dan secara kebetulan wali kota Pangkal Pinang memang dari 2019 beliaulah menjadi inisiator bagaimana ikat kepala yang namanya Destar Depati Amir ini harus segera dikembangkan menjadi sesuatu yang secara sisi kebudayaannya dia pelestarian, tetapi sisi ekonomisnya dia bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutamanya kami pengrajin ikat kepala ini sendiri. Sebenarnya awalnya bukan semata sebagai pengrajin ikat kepala, tetapi memang kami adalah bukan pengrajin ya, lebih kepada bagaimana kami berinteraksi dengan hati, dengan perasaan, dengan apa yang menjadi passion kami sebagai seniman kayak gitu. Jadi ini adalah sebenarnya kelengkapan daripada pakaian adat tradisional untuk laki-laki. Nah, kalau zaman dulu kan beredar itu adalah stanjak, tapi sekarang destar. Sinergisnya ketika pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui kebijakan Wali Kota Pangkal Pinang sudah secara besar-besaran mencoba mengangkat ini menjadi sesuatu kewajiban dalam setiap event di pemerintah Kota Pangkal Pinang, harus diikuti oleh seluruh komponen negeri ya, baik oleh tataran di bawah, di OPD maupun di seluruh komponen masyarakat. Alhamdulillahnya untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang itu luar biasa, dan ini di luar apa ya, di luar ekspektasi kami ketika pertama mencoba menangkap istilahnya inisiatornya dari inisiasinya Pak Wali untuk membuat Destar ini menjadi sebuah apa ya, sumber ekonomi kreatif baru. Kami terus bergerak dan ternyata luar biasa. Seperti hari ini juga andai kata tadi bisa bertemu, mungkin teman-teman bisa bertemu dengan teman-teman dari Danrem. Mereka ada kegiatan kebudayaan juga yang juga ngambil dari sini kayak gitu. Jadi memang alhamdulillahnya kalau untuk Destar barangkali yang kurang itu kita belum terlampau masuk ke sekolah. Tetapi upaya bersama itu juga dari pihak sekolah. Kemarin melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kita sudah mencoba sama-sama bersinergis antara pemerintah daerah, pihak sekolah, dan kami selaku pengrajin. Dan pengrajin untuk Kota Pangkal Pinang sendiri yang awalnya kami hanya bertiga, sekarang sudah lumayan banyak kayak gitu. Jadi memang harus ada apa ya,
kerja bareng, misalkan dari pariwisata juga, pihak dari pemasarannya juga harus berupaya keras juga untuk sama-sama menginformasikan kepada semua masyarakat Bangka Belitung yang mungkin tidak di Bangka Belitung, yang belum tahu bahwa ikat kepala ini bukan genre baru, tetapi memang sesuatu yang memang ada dari dulu dan kita abaikan karena kita sendiri belum familiar dengan hal-hal yang di luar yang menurut kita adalah kebiasaan sehari-hari. Sementara yang sehari-hari kalau dari zaman tempo dulu karena kebiasaan hidup masyarakat kita adalah kebanyakan petani dan pedagang, itu adalah kopiah resam kayak gitu ya, sungkok resam. Tetapi ketika ini disajikan menjadi sesuatu yang bisa tampil di berbagai macam kegiatan, makanya akhirnya pelestarian ini, pengembangan Destar ini juga sangat cepat kayak gitu. Banyak sekali, terutamanya kalau upaya pelestarian kebudayaan itu dimulai dari diri kita sendiri, di mana kita harus coba mencintai minimal salah satu objek saja. Seperti halnya saya mungkin dari 2013 coba mengembangkan yang namanya kearifan lokal. Salah satu alat, kan ada 2 alat tradisi nganggung, itu satu dulangnya, yang kedua adalah tudung dulangnya. Nah, yang memang benar-benar khas kearifan lokalnya itu adalah tudung dulangnya, dimana itu berbahan mengkuang kalau bahasa Bangkanya, tetapi kalau orang kitanya bahasa Indonesianya secara nasionalnya itu adalah daun pandan, tapi yang hidup di dataran rendah bukan di dataran tinggi. Nah, itu saya memulainya dari kecintaan, bagaimana memanfaatkan kearifan lokal yang satu itu menjadi sumber-sumber ekonomi baru dengan mengembangkan dari bentuk hanya tutup makanan di sebuah ritual tradisi nganggung menjadi sesuatu yang bisa dilihat seperti di belakang, dari mahkota, bisa tas, bisa bros, dan bisa yang lain-lain. Nah, ini yang belum secara sepenuhnya ditangkap oleh pengrajin lain. Ada beberapa yang salah satunya partner kerja bareng saya adalah Aceh Aihwa yang sudah menangkap itu menjadi sumber penghasilan baru. Jadi dari tempelan dinding, bros, dan yang lain-lain. Jadi menjadikan sesuatu yang besar itu menjadi nilai ekonomisnya lebih tinggi, karena dalam misalkan satu tudung dulang harganya cuman 95.000, itu kalau dikecilkan dia bisa menjadi hampir 1 juta kayak gitu kan, selisihnya jauh banget. Memang cara kerjanya agak jelimet, agak rumit. Jika yang besar mungkin bisa dapat 25 sehari, tapi kalau yang kecil 10 juga udah agak ribet. Tetapi bayangkan perbandingannya jika dibandingkan dengan hasil nepitnya atau istilahnya income untuk sang pembuat kayak gitu, itu luar biasa sekali. Yang kedua, bagaimana menularkan rasa cinta itu kepada anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, dan yang kalau ada kemampuan kita coba mengembangkannya ke yang lain. Bisa itu melalui event, bisa juga melalui memang kita kerja bareng dengan pemerintah daerah, bagaimana kita masuk ke sekolah, terus bagaimana kita diberikan kesempatan masuk ke event-event baik skala kecil maupun skala nasional bahkan internasional. Dan memang pelestarian itu tidak bisa digarap sendiri dan tidak bisa digarap dengan pola putus sekali. Pelestarian harus dilaksanakan terus dari terbit matahari sampai terbenam dan terbit lagi. Jadi pelestarian tidak sama dengan melakukan pembangunan kebudayaan, itu tidak bisa disamakan dengan pembangunan infrastruktur, dimana kalau infrastruktur uang habis, objeknya jadi, itu selesai. Tetapi kalau dalam membangun kebudayaan tidak bisa, kita harus to be continue. Tidak bisa yang mengandalkan hanya satu pihak, tetapi harus semua pihak, dan itu tidak bisa dilakukan hanya sebatas dari dan katanya, tetapi harus melalui sebuah kajian, baik kajian secara ilmiah maupun kajian tradisional. Jadi memang pelestarian itu tidak gampang dan tidak mudah, butuh orang-orang yang memang di bidang itu adalah menjadi hatinya dan menjadi passionnya kayak gitu. Jadi tidak bisa yang si A nih artis boleh dong jadi ikon, nggak bisa seperti itu, karena ikon kebudayaan dia akan lahir sendiri dari pengakuan masyarakat karena dia berbuat kayak gitu. Hal itu sebenarnya sudah, walaupun saya sudah
old gitu ya. Walaupun saya sudah tua, saya mencoba menyajikan sesuatu upaya pelestarian itu tidak dikemas dengan yang sifatnya jadul. Anak muda milenial sekarang menggunakan teknologi digital itu coba mengemasnya dengan mengkolaborasikan hal yang milenial dengan yang tradisional. Salah satu contoh ketika suatu saat saya memang mendengar bahwa kata anak-anak, Bun, bahwa musik tradisional itu jadul, nggak bisa masuk ke pasar manapun. Saya mencoba memasukkan sebuah genre tradisional yaitu musik dambus dalam 2 lagu. Itu cukup lumayan menjadi kejutan bagi orang-orang musisi malahan, karena saya basicnya bukan seorang pemusik, bukan seni suara, tetapi ketika saya bisa menciptakan sebuah lagu yang bergenre kolaboratif gitu, istilahnya ada pop, ada zapinnya, ada musik Melayunya, tetapi juga kental dengan musik dambusnya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bagaimana saya memberi contoh kepada generasi muda bahwa tradisional ini bisa masuk ke dalam genre apapun kayak gitu. Tetapi memang dari kadangkala dengan terlampau kita milenial mengemas itu menjadi pakemnya agak bergeser. Nah, hal itu yang tidak boleh kayak gitu. Jadi kita harus menyajikan dalam pelestarian itu sisi pakem dan sisi bagaimana kita mengemas itu dalam packaging yang modern yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Salah satu contoh kan seperti Yogyakarta dan Bandung misalkan. Mereka mengemas musik hip hop, tapi di dalam genre lagunya dia berbahasa Jogja, berbahasa Bandung kayak gitu, dan itu bisa diterima bukan oleh orang Bandung saja tetapi oleh orang luar. Nah, dalam musik reggae atau hip hopnya diselipin musik yang memang orang Jawa punya kayak gitu. Nah, kenapa kita orang Bangka nggak seperti itu? Nah, demikian juga dengan apa yang menjadi sekarang yang sedang kami lakukan itu pelestarian berupa kayak ini seni mengikat tutup kepala. Ini tidak hanya harus dipakai dengan baju kurung saja, tetapi bisa dimasukkan ke dalam baju kaos, ke dalam jas atau yang lainnya. Tinggal kita paskan. Kalau misalkan tenun itu pasnya di baju yang mana. Sama halnya dengan destar. Destar tidak semua orang bisa pakai dengan semua kain, tidak. Karena pertama secara nilai ekonomisnya mungkin mahal. Yang kedua memang itulah pembeda antara boleh dipakai di acara biasa, boleh dipakai oleh masyarakat biasa, dan harus dikenakan oleh tokoh-tokoh yang memang penting atau terhormat kayak gitu. Nah, kita hanya membedakan itu dari sisi bagaimana kualitas dan harga saja. Karena juga tidak bisa memaksakan kalangan bawah untuk menggunakan yang dengan nilai yang tinggi. Jadi memang pelestarian kepada anak muda, pertama boleh kalian menjadi sosok yang sangat modern, sosok yang paling paling menguasai IT, tetapi gunakan itu untuk melestarikan kebudayaan daerah. Caranya gimana? Gampang, bisa aja dengan, nah misalkan kayak sekarang ini adalah bagaimana kalian mengemas sebuah kebudayaan dalam digitalisasi yang memang globalisasinya tuh luar biasa kayak gitu. Kalian edit mungkin hari ini, besok tayang itu udah ribuan orang melihat. Itu yang kita mau kayak gitu. Karena kalau misalkan pelestarian dengan sistem sosialisasi masa lampau itu kan kita harus memanggil orang dengan biaya yang besar, tetapi sekarang anak muda dengan teknologi, dengan kemampuan IQ yang luar biasa dalam hal menangkap teknologi yang canggih, itu akan berdampak yang sangat luar biasa. Nah, itu juga salah satu contoh bagaimana kebudayaan itu sebenarnya lebih kuat daripada genre-genre yang lain. Misalkan jenis yang modern atau kontemporer itu mati ketika masa pandemi. Tetapi lihat bagaimana orang-orang mengkreasikan di lingkungannya itu yang tradisional, yang kebudayaan lampau dikemas menjadi sesuatu yang modern, dan itu membuat kebudayaan itu tegak berdiri di masa pandemi justru. Seperti kesenian-kesenian zapin, musik Melayu, kita juga dambus, malahan berkibar pada saat pandemi kayak gitu. Jadi apa itu kurang menjadi bukti kepada generasi muda bahwa yang masa lampau itu sebenarnya ditinggalkan, diwariskan untuk kita adalah untuk keberlanjutan hidup kita gitu loh, bukan sesuatu yang harus ditinggalkan karena dianggap kuno, tidak. Nah, oleh sebab itu kita selalu harus megang prinsip bahwa sejarah masa lampau itu adalah modal untuk keberlanjutan hidup kita masa depan kayak gitu.
Oke, jadi kalau khusus Pangkal Pinang, saya bicaranya tidak banyak-banyak. Kalau sumber daya alam saya nggak berani. Kita akan jauh banget dengan Bandung, kita akan jauh banget tertinggal dengan apa Nusa Tenggara Barat dan lain-lain. Tetapi masalah makanan kita tidak akan kalah. Jadi kalau masyarakat luar ingin ke Pangkal Pinang, bingung nih mau ngapain saya di Pangkal Pinang kayak gitu. Yang utama harus datang dulu, yang kedua habiskan uangnya untuk kulineran kayak gitu. Ada yang sifatnya memang kulineran makan di tempat, dan juga yang sudah dikemas dengan yang sifatnya kemasan modern dan bisa tahan lama, bisa dibawa pulang. Dan tidak kalah, oleh-olehnya pun kan di berbagai counter souvenir maupun di Dekranasda ataupun di tempat-tempat kami yang di rumah-rumahan ini kan sudah diakomodir oleh beberapa dinas seperti UMKM dan koperasi, terus dari pariwisata juga dari ekrapnya kita sudah difasilitasi. Jadi memang untuk menjangkau atau mengetahui data-data apa yang bisa dinikmati di Pangkal Pinang itu sudah mudah, tetapi yang utama adalah kulineran. Di Pangkal Pinang itu banyak banget sekarang tumbuh warung lempah kuning, warung kopi, ada yang tradisional dan juga ada yang modern. Tinggal menyesuaikan hobinya ataupun sukanya di mana sesuai dengan style dan passionnya. Pokoknya intinya kalau ke Pangkal Pinang jangan takut nggak makan enak, itu saja.